Untuk Kenes selama pembentukan semuanya berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Mendeskripsikan proses pertumbuhan. Yang kedua, peserta didik memiliki kesiapan untuk menghadapi masa pubertas. Oke. Sebelum itu, perhatikan menghadap ke depan. Semuanya menghadap ke depan. Kita akan menonton sebuah video ya. Karena ini sound sistemnya tidak berfungsi, jadi semuanya diharapkan tidak bersuara ya, supaya ini kedengaran. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perkembangan dan volume tubuh. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia atau lansia. 1. Masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia memiliki kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim itu janin memperoleh nutrisi melalui tali pusat dan juga mengalami perkembangan. Bayi yang baru dilahirkan biasanya menangis keras. Hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tetapi tangisan bayi merupakan alat mendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernafas sendiri menggunakan paru-paru. 2. Masa balita atau 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum, dan makan sendiri. 3. Masa anak-anak atau 6 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yaitu tapi sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar. Begitu pula dengan
10 sampai 17 tahun. Pada masa ini selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya perempuan mengalami perubahan ini pada usia 11 sampai 14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 14 sampai 15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita akan tumbuh menjadi lebih besar. Anak perempuan berkembang menjadi wanita dan anak laki-laki berubah menjadi pria. Hal ini tentu juga berpengaruh pada cara berpikir dan bertingkah laku. Masa-masa ini disebut masa remaja pubertas. Ada perubahan fisik yang terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. 5. Masa dewasa atau 17 sampai 50 tahun. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita semakin matang. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Biasanya pada masa ini tubuh kita sudah tidak bertumbuh lagi secara signifikan seperti saat masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. 6. Masa manula untuk 50 tahun ke atas. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran. Gerakan pun menjadi lambat karena persediaan kaku dan tulang keropos atau osteoporosis. Tubuh terasa letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Wanita akan mengalami menopause, tapi ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Masa pubertas. Masa remaja atau masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pada masa ini juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang besar. Pubertas merupakan masa terjadinya perubahan fisik. Sudah ditonton videonya? Video tadi tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Dari video tadi sudah dijelaskan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Ya, apa itu pertumbuhan?
dia monyor baik, maksudnya kita ya dia monyor baik. Dia nak ke jalan lah, nak ke sungai lah, itu budak kecil kalau masih kita budak kecil. Tapi kalau kita lah besar lah kelas 5 ya, pola pikir kita sudah mulai berkembang. Sudah tahu banyak bahaya kalau bisa di jalan itu banyak motor, ada ditabrak. Kalau mandi di sungai, ada ular, ada buaya ya. Jadi pola pikir kalian itu sudah berkembang dari yang kecil tadi ya. Seiring bertambahnya umur kalian, pola pikir kalian juga ikut berkembang. Jadi pertumbuhan dengan pertumbuhan dan perkembangan tadi apa bedanya? Kalau pertumbuhan dia bisa diukur dan bisa dilihat oleh mata. Nah, kalau perkembangan tadi apa? Tidak bisa diukur. Nah, biasanya contohnya apa? Dia menekankan pada pola pikir kita. Nah, dalam pertumbuhan dan juga perkembangan itu ada beberapa tahap ya, seperti yang ditulis di sini ada 5 tahap. Tahap pertama dia itu ada masa apa? Masa embrionik. Apa itu masa embrionik? Nah, adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia saat masa kehamilan hingga melahirkan. Jadi sebelum kalian menjadi seorang manusia ya, sebelum kalian menjadi contoh bersama ini ya, kalian melalui proses ini dulu. Nah, melalui proses apa? Masa embrionik, yaitu adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia saat masa kehamilan hingga melahirkan. Jadi masa embrionik ini yaitu pada masa kehamilan. Biasanya kalau orang hamil itu berapa bulan? 9 bulan baru bisa dilahirkan. Jadi kalian tuh melewati dulu di dalam perut ibu kalian ya selama 9 bulan ya, yaitu melalui masa embrionik. Terus yang kedua ada masa apa? Masa balita. Apa itu masa balita? Masa balita adalah awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Jadi setelah kalian dikandung oleh ibu kalian, lahirlah kalian memasuki masa balita. Nah, di dalam masa balita ini kalian mulai bertumbuh dan berkembang. Kalian sudah mulai bisa merangkak, menggerakkan jari-jari, kaki-kaki kalian. Terus kalian juga mulai bisa berjalan, ngomongnya udah mulai baca dikit-dikit ya. Itu melalui proses balita. Terus kalau masa yang ketiga yaitu ada masa anak-anak. Masa anak-anak itu apa? 5 sampai 10 tahun. Siapa masa anak-anak ini ya? Kalian sudah mulai
ciri-ciri selanjutnya, biasanya dia suaranya agak memberat. Ya, suara kamu kan kamu masih kecil melengking ya suaranya. Tapi kalau kita udah masuk masa remaja ya, suaranya udah mulai agak berat, agak apa lagi pas segitu tuh? Hah? Agak gandel apa segitu ya. Suaranya agak memberat. Terus selanjutnya dia
Dua. Wanita. Partai perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir. Siklus 3. Masa anak-anak. Proses perkembangan masa anak-anak terjadi pada usia 5 atau 10 tahun. Untuk siklus 1 siklus 2 dia ada masa balita. Terus siklus yang ketiga dia ada masa anak-anak. Sekali tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerjasama kami. Proses perkembangan remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa remaja seseorang akan mengalami pubertas. Proses perkembangan dewasa. Pada masa dewasa pertumbuhan fisik sudah sempurna. Oke, untuk kelompok 2 dia membacakan siklus yang keempat. Apa siklus yang keempat? Remaja. Masa remaja. Terus siklus yang kelima? Masa dewasa. Masa dewasa. Oke, benar sekali untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kumpul dulu itunya. Masih semangat? Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Pertumbuhan dan Ya, perkembangan. itu juga pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan tadi? Kalau perkembangan, apa itu perkembangan? Kalau apa tahapan pertumbuhan dan perkembangan tadi itu apa? Ada 5. Yang pertama masa embrio. Yang kedua masa balita. Yang ketiga yang keempat. Yang kelima. Sudah paham semua? Oke, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Apakah ada bagian yang belum dipahami? Oke, kalau sudah paham semua, kita akan pulang. Ya, sebelum pulang kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Bisa Terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3. Namanya